Hai semuanya, sudah tidak terasa acara kami podcast sudah sampai di episode 4 kali ini. Saya Muhammad Yusuf Iftita yang akan memandu jalannya acara kami podcast episode 4 kali ini. Nah, di episode 4 kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sudut pandang ahli teknologi laboratorium medis terhadap penyakit hepatitis akut misterius. Sesuai dengan data daripada WHO pada bulan April sampai dengan Juni kali ini, sudah ditemukan 29 kasus hepatitis akut misterius di Indonesia. Mayoritas terkena pada anak berusia 5 tahun dan 5 diantaranya juga meninggal. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya apakah memang hepatitis akut misterius ini ngeri di mata masyarakat atau hanya problem yang tidak bisa diselesaikan dan belum ditemukan obatnya. Nah, tentunya kami akan menghadirkan narasumber yang bisa menjelaskan tentang bagaimana hepatitis akut misterius ini. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Handayani Halik SSC MKes selaku dosen biologi molekuler di Universitas Megariski Makassar. Baik, terima kasih Bu tentang bagaimana kehadiratnya di sini bisa mengisi acara kami podcast episode 4 kali ini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Saya ingin bertanya pertama tentang bagaimana pekerjaan tak sehari-hari, apakah hanya sebagai dosen atau ada kegiatan lain selain mengajar sebagai dosen? Untuk kegiatan saya selain sebagai dosen, salah satu dosen di TLM Universitas Megariski, saya juga sebagai peneliti dan riset associate di salah satu laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi nama laboratorium kami itu HUMARSI, Hasanuddin Medical Research Center. Jadi memang pusat center penelitian yang berfokus di bidang kesehatan. Wih, tentunya bisa tepuk tangan dulu teman-teman. Tentunya Ibu sudah ahli Maki dalam melihat berbagai kasus hepatitis. Sudah bagaimana pemeriksaannya, tentang apa gejalanya. Sebenarnya kalau dibilang ahli tentu saja ada pakarnya ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyakit, pengobatannya dan sebagainya itu sebenarnya lebih ranah ke klinisi. Nah, ranah kita sebagai TLM itu bagaimana kita penegakan diagnosis ya. Jadi bagaimana pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi sebagai salah satu penunjang untuk penetapan diagnosis daripada hepatitis itu sendiri. Mau hepatitis misterius ataupun hepatitis lainnya. Tapi kami sudah tentang bagaimana merangkum berbagai pertanyaan untuk bagaimana membahas hepatitis akut ini. Nah, pertanyaan pertama Ibu, apa sih sebenarnya ini hepatitis akut misterius sampai bisa dikatakan misterius seperti itu? Ini ada kata misterius ya. Sebenarnya kalau dari dua kata ini, yang pertama itu adalah kata hepatitis. Nah, hepatitis ini sebenarnya seperti yang kita ketahui, jadi ada peradangan atau ada infeksi yang terjadi khususnya di sel hati. Jadi ada peradangan. Nah, peradangan ini bisa menimbulkan terjadinya pembengkakan. Nah, sekarang kita ke kata misterius ini. Nah, untuk kata misterius ini adalah sesuatu yang secara etiologi belum diketahui agen penyebabnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya sudah dikenal ada hepatitis A sampai dengan hepatitis E, itu sudah kita ketahui bahwa agen penyebabnya adalah keberadaan infeksi daripada virus. Nah, untuk hepatitis ini derajat atau dilihat gejala atau tempat terjadinya infeksi adalah di hati, tetapi agen penyebabnya itu sendiri bukan salah satu dari penyebab hepatitis A maupun B maupun sampai dengan D. Jadi belum diketahui. Sampai sekarang juga masih dilakukan penyelidikan atau pemeriksaan untuk mengetahui sebenarnya pastinya penyebab dari hepatitis misterius. Ya, sesuai dengan apa tadi yang dijelaskan tentang ada memang perbedaan yang signifikan antara hepatitis akut misterius sama hepatitis A sampai E. Sebenarnya apa sedikit apa memang berbeda dalam hal gejalanya atau sampai efeknya dari hepatitis ini? Kalau sebenarnya dari gejala sebenarnya sama dengan hepatitis yang lainnya sampai dengan E, baik itu yang hepatitis akut maupun hepatitis kronik. Nah, yang menjadi pembedanya adalah penyebab, agen penyebabnya. Karena tadi dikatakan untuk terjadinya peradangan atau infeksi pada hati itu disebabkan oleh virus
adanya infeksi virus, bakteri, ataupun juga parasit, ataupun juga dengan kimiawi, seperti mengkonsumsi obat-obatan itu kan juga dapat mengganggu fungsi hati. Nah, di sini agen penyebab infeksi pada golongan hepatitis A sampai E itu sudah diketahui. Itu maksudnya spesiesnya apa, virusnya apa. Namun untuk misterius ini setelah dilakukan pengecekan secara molekuler, spesies ataupun virus yang menyebabkan hepatitis misterius ini tidak sama dengan pendahulunya A sampai dengan E. Ada beberapa pemeriksaan yang mengatakan bahwa jadi ada 74 kasus bahwa individu yang atau anak yang menderita hepatitis misterius ini disebabkan oleh adanya infeksi golongan adenovirus, khususnya adenovirus 41. Namun ada juga beberapa disebabkan oleh SARS-CoV. Jadi ada infeksi SARS-CoV pada penderita tersebut, dan ada juga koinfeksi dari keduanya. Jadi memang ini masih dipertanyakan apakah memang ada hubungannya dengan keberadaan infeksi COVID-19 dengan kejadian hepatitis misterius ini. Jadi begitu Bu, tentang gejalanya memang sama dengan Sama, makanya kenapa dikatakan dia penyakit hepatitis, karena sama-sama menyerang hati. Cuma ini misterius gitu, Karena belum diketahui kan. Tapi sesuai dengan kasus yang terjadi Bu, saya pernah melihat bagaimana masyarakat awam menjelaskan tentang hepatitis akut misterius ini. Ada gejala Bu tentang bagaimana penyakit kuning yang muncul di kulit-kulit masyarakat yang disamakan sama dengan hepatitis. Apa betul sesuai dengan gejalanya itu Bu? Betul sekali. Kalau untuk gejala dan penyakit ini ada namanya gejala awal. Jadi gejala awal misalnya nyeri perut, kemudian ada mual, ada muntah, dan juga diare hebat. Bahkan ada beberapa yang demam ringan. Jadi ada yang demam, ada yang tidak. Nah, kalau berkelanjutan gejalanya itu akan muncul yang namanya kulit kuning, ya, atau matanya berwarna kuning. Nah, itu gejala lanjutan. Jadi gejala lanjutannya seperti itu, dan juga BAK-nya berwarna gelap, kemudian BAG-nya berwarna putih pucat. Nah, itu salah satu gejala lanjutan daripada hepatitis misterius ini. Dan ini juga ditemukan untuk hepatitis yang lainnya sampai dengan ini. Jadi gejalanya itu sama. Cuman agen penyebabnya saja yang berbeda, makanya dia masih misterius. Kalau kayak semisal dimohon-mohon kayak saya yang terkena penyakit kuning, apa sudah pasti saya hepatitis begitu? Nah, tidak bisa ditetapkan langsung dengan hanya melihat wah matanya kuning, ini mungkin terinfeksi kuning, terinfeksi penyakit hepatitis. Nah, mata kuning itu terjadi karena peningkatan bilirubin di dalam tubuh. Jadi salah satu pemeriksaan fungsi hati adalah memeriksa adanya pemeriksaan bilirubin. Juga pemeriksaan hepatitis A sampai hepatitis E. Bahkan untuk penegakan diagnosis daripada hepatitis misterius ini harus disertakan beberapa pemeriksaan. Jadi misalnya setelah pemeriksaan misalnya untuk hepatitis A, kita lakukan pemeriksaan virus hepatitis A, IgG ataupun IgM. Kemudian untuk hepatitis B, ini hepatitis B paling banyak ini pemeriksaannya. Ya, apakah itu HBsAg-nya, anti-HBsAg-nya, anti-HBV, anti-HBe-nya, ataupun juga HBC daripada hepatitis B. Ya, jadi harus dilengkapi semua pemeriksaan A sampai E, kemudian dilakukan pemeriksaan lainnya untuk keberadaan virus-virus lainnya. Jadi nanti kalau misalnya salah satu pemeriksaan tersebut positif, itu berarti probable untuk hepatitis misterius itu tidak ada. Terkait ditahui gejalanya Ibu ceritanya, tentu ada lagi tentang bagaimana pemeriksaannya. Ibu pasti sudah bagaimana mengetahui itu. Nah, untuk pemeriksaan hepatitis misterius ini dilakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan WGS, Whole Genome Sequencing. Jadi karena setelah melakukan pemeriksaan WGS ini ternyata terdapat perbedaan dengan virus lainnya, makanya tidak bisa dikategorikan dengan hepatitis lainnya. Jadi memang dilakukan pemetaan secara keseluruhan. Kalau selama ini pemeriksaan PCR hanya sebatas beberapa wilayah target saja, misalnya gen tertentu saja, tetapi kalau untuk memastikan bahwa ini adalah virus yang penyebab suatu penyakit, itu lebih lengkapnya dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Terkait juga Ibu, tentu kayak kasus 29 kasus itu Bu, ada yang sembuh dengan sendirinya. Apakah betul itu Bu, sistem imun di dalam tubuh bisa mengatasi hepatitis?
akut misterius ini tanpa dengan pengobatan dari dokter begitu Ibu? Betul sekali. Kembali lagi ke derajat penyakitnya ya, derajat penyakitnya, kemudian seberapa banyak kita terpapar virus. Jadi sebenarnya hampir sama dengan penyakit lainnya. Nah, untuk hepatitis B ini sendiri bisa masuk dalam kategori akut. Ya, akut itu mungkin dalam hitungan minggu ataupun juga dalam hitungan bulan mungkin bisa terjadi penyembuhannya dengan sendirinya. Berbeda halnya kalau dia masuk ke tahapan kronik, jadi mungkin ada sirosis hati, jadi hatinya mengecil, kemudian bisa juga ke arah CA, jadi kanker hati, jadi bisa arahnya ke sana. Nah, tentu saja ini kembali lagi ke daya tahan tubuh, itu yang pertama, daya tahan tubuh. Tapi ada juga yang namanya penyakit autoimun ataupun penyakit-penyakit yang gangguan pada sistem imunitas tubuh. Jadi kalau ada penyakit lainnya itu juga dapat memperburuk atau untuk penyembuhan itu mungkin lebih lambat dibandingkan dengan individu yang memang memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih kuat. Tentang apalagi itu namanya Bu, tentu Ibu sebagai ahli teknologi laboratorium medis ada tips-tips tertentu untuk Bu. Ya. Tapi bisa lah berkecimpung di dunia kesehatan. Ya, kebetulan karena kesehariannya mengerjakan jadi mungkin tahu lebih, tapi tidak bisa dikatakan ahli juga. Itu Bu, sempat ada tips-tips tak untuk orang tua menjaga kesehatan anaknya supaya terhindar dari hepatitis akut misterius ini? Ya, sebenarnya untuk pencegahan bukan hanya untuk anak-anak ya, bisa berlaku juga untuk diri pribadi kita sendiri, untuk orang tua ya, untuk remaja dan sebagainya. Jadi yang pertama memastikan mengkonsumsi makanan yang sudah matang dan bersih. Kemudian kalau kita makan di warung ya harus jauh lebih hati-hati karena kita tidak tahu apakah gelas yang digunakan ataupun alat makan yang digunakan itu dicuci dengan bersih. Itu salah satu faktor risiko penularan. Nah, kemudian ya seperti yang selalu ditekankan oleh pemerintah, prokes ya, mengurangi mobilisasi atau pergerakan, kemudian menjaga jarak. Nah, kemudian menghindari kerumunan itu juga salah satu tindakan pencegahan. Tapi yang paling penting adalah personal hygiene, ada yang menjaga kebersihan. Nah, selain itu juga yang mungkin kalau kita pergi ke rumah sakit biasanya memang itu dibatasi untuk kunjungannya anak-anak. Biasanya anak-anak dilarang berkunjung. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor risiko kalau anak-anak kontak dengan pasien. Jadi hindari kontak dengan pasien yang memang sudah teridentifikasi atau terdiagnosis menderita hepatitis. Jadi itu salah satu tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Ya Bu, saya juga punya kayak dugaan tentang bagaimana hepatitis ini terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh anak sekitaran 5 tahun itu seperti makanan-makanan yang instan langsung dimakan. Apakah betul itu Bu, kadar dari formalin bisa berpotensi menimbulkan penyakit hepatitis akut ini? Ya, untuk karena fungsi hati ini sangat banyak ya sebenarnya. Jadi selain dia bantu membersihkan darah, produksi bilirubin dan protein-protein penting lainnya termasuk juga pembekuan darah dan mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Jadi fungsinya sangat besar dalam tubuh. Nah, terlalu banyak mengkonsumsi zat aditif ya, misalnya pengawet ataupun obat-obatan, semua yang berbau kimia otomatis itu akan memperbesar kerja daripada hati. Nah, semakin banyak sebenarnya kerja atau gangguan pada hati itu produksi enzimnya akan semakin meningkat di dalam tubuh. Jadi semakin sering masih usia dini sudah sering terpapar dengan bahan pengawet ataupun zat-zat aditif, ya tentu saja fungsi hatinya itu akan semakin menurun. Ya, ini masih muda ya, sistem imunitas pada anak itu sistem imunitas kenapa anak rentan sekali terkena penyakit karena sistem imunitasnya memang masih rendah, masih sangat rendah. Kemudian fungsi organnya juga belum semaksimal dengan orang yang sudah dewasa. Jadi kalau dari kecil sudah dibiasakan dengan kimiawi, ya itu tentu saja akan mengganggu fungsi hati. Nah, apabila dia terinfeksi oleh virus, jadi ada agen yang masuk lagi, fungsi hatinya sudah menurun, kemudian ada lagi agen infeksi yang masuk, tentu saja derajat penyakitnya semakin berat. Saya mau minta semisal saran tak untuk kami sebagai calon-calon ahli teknologi laboratorium medis nantinya yang akan melanjutkan daripada pemeriksaan hepatitis. Kira-kira Ibu lebih baik mencegah daripada mengobati kan Ibu? Ya tentu saja lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi saya kira-kira bagaimana Ibu tentang
saran tak untuk mahasiswa TLM untuk mencegah ini penyakit hepatitis? Jadi sebenarnya untuk TLM sebagai individu yang tetap menjaga kebersihan. Kemudian kalau kita berilmu bisa kita sampaikan mungkin kepada keluarga ataupun kerabat dekat bahwa pentingnya untuk menjaga kebersihan tadi, menghindari kontak langsung dengan pasien, menghindari penggunaan alat makan secara bersamaan. Nah, sebab kalau dikatakan peran kita sebagai TLM, nah peran kita sebagai TLM ini di mana? Dalam penegakan diagnosis daripada hepatitis misterius ini adalah hal yang penting karena anamnesis yang dilakukan oleh dokter ya itu juga membutuhkan pemeriksaan tambahan dengan adanya pemeriksaan laboratorium. Nah, sebagai seorang TLM tentu saja selain belajar dengan baik ya, kemudian menguasai teknik-teknik untuk pemeriksaan ya. Jadi terbiasa melakukan pengerjaan sesuai dengan protokol yang harus dipatuhi untuk penegakan diagnosis tersebut. Meskipun kita menguasai pemeriksaan tersebut, jadi misalnya sudah rutin melakukan pemeriksaan, kita harus tetap berdasarkan kembali lagi ke prosedur standar. Jadi mengikuti seminar, mengikuti workshop ataupun pelatihan-pelatihan terkait bagaimana mendeteksi suatu agen penyakit baik secara molekuler ataupun pemeriksaan penyakit klinik misalnya. Jadi itu mengupdate ilmu. Jadi jangan terlalu cepat puas dengan apa yang kita dapatkan misalnya di kampus itu sudah dapatkan pemeriksaan ini, sudah lakukan pemeriksaan molekuler di kampus, tidak butuh lagi pemeriksaan yang tidak seperti itu. Karena pemeriksaan itu metode diagnosis itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi saran saya jangan pernah berhenti belajar. Tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Sebenarnya Bu, masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan saya selaku host, tapi memang kita terbatas dalam hal waktu. Jadi sudah sampai begitu saja di penghubung acara podcast episode 4 kali ini. Saya juga hanya memandu acara kali ini dan tidak bisa terlalu panjang untuk berbahas panjang lebar tentang hepatitis ini, tapi sudah jelas sekali yang disampaikan dari Ibu Handayani tadi tentang hepatitis akut misterius ini. Jangan sampai ada kata misterius, nah takut ke Ibu Di sama hepatitis ini. Jadi tidak dirasa memang sudah sampai di penghujung acara Ibu. Tentu kita berharap podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia, supaya hepatitis ini sudah tidak lagi menjadi bencana nanti di tengah masyarakat. Bisa tahu dari gejalanya, pengobatannya, sampai daripada pencegahannya, Bu. Semoga apa yang dibahas pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya saya hanya ingin sampaikan, jangan bosan-bosan untuk nantikan podcast dari D4TLM, kami D4TLM. Karena kami D4TLM selalu menghadirkan tokoh-tokoh besar, selalu menghadirkan pembahasan-pembahasan yang menarik untuk kita kaji dan tentunya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tetap bersama kami di D4TLM. Nantikan acara kami podcast episode kelima di YouTube-nya kami, di Facebook-nya kami, sampai di Instagram-nya kami selalu ada info menarik tentang kami di D4TLM. Sekian dan terima kasih. See you again di acara kami podcast yang kelima.